Sekarang sedang ribut-ribut masalah nasab. Aneh. Geruduk-geruduk, gerudak-geruduknya. Sedangkan kitab yang kita baca tadi, salah satu guru atau sanad daripada beliau Syekh Abdul Hamid Qudus adalah Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Apa lalu kita hilangkan itu? Kita coret karena situasi yang seperti ini. Tapi insya Allah Nahdlatul Turas yang ada ini bukan seperti, justru meletakkan sesuatu pada tempatnya, meluruskan kembali kesalahan-kesalahan dan niat-niat yang kurang baik itu tadi. Dari mana? Masa dari Al-Jauharus Syafaf, masa dari Al-Burqatul Musiqoh, masa dari Al-Masra'ur Rawi, masa dari Al-Ghuror, masa dari Syarhul Ainiyah. Harusnya hidupnya Imam Ahmad itu tahun berapa? Gitu loh. Terputus 600 tahun diabaikan oleh Syarif Anas ini. Oleh sebab itu saya kejar informasi yang saya terima dari Nakif Brunei bahwa beliau sekarang mengakui. Syarif Anas ini mengakui dan akan membuat kitab Qaul Jadid. Hampir sama seperti Kiai Haji Maduddin Usman dulu, yang pernah mengarang kitab dan mengakui nasabnya Ba'alawi, yang akhirnya direvisi batalnya nasab Ba'alawi. Katanya akan merevisi mulai dari pertengahan tahun 2024 yang lalu. Sudah menyadari ternyata setelah membaca kitab-kitab yang lain akhirnya tidak mengisbat Ba'alawi. Tapi ini sudah kan dicetak kitab Al-Usul ini, dan ini dijadikan pegangan oleh Muhyiddin. Lowong dari jalur Al-Khanis Al-Hasani, seorang nakib Madinah, sudah mengakui kok sekelas kiai-kiai itu bodoh dari Surabaya itu ngerti apa? Kiai Majiduddin Usman itu anak kecil tahu apa? Gus Hadis Jazuli itu ngerti apa? Yai Syarif Rahmat Kanjeng Raden Roma Iromo, Raden Romo Yai Joko Sahmat, orang Yai Marzuki Mustamar dan lain itu ngerti apa? Ini loh Nakobatul Ashraf Madinah Al-Munawwarah asli mengisbat Ba'alawi. Kitabnya ada kok, mau dipungkiri. Kalau mau mengarang kitab ya karang kitab lagi. Berdasarkan kitab-kitab abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 bahkan 10 itu tidak tercatat Abdullah atau Ubaidullah atau Ubaidillah. Itu harus direvisi, mohon maaf nggih. Jadi Al-Usul, karya dari Syarif Anas bin Yaqub ini. Beliau memang di sini mengisbat nasabnya Ba'alawi. 120 sampai 121. Nih, nanti jangan buka halaman 120 sampai 121 kitab Al-Usul fi Dzurriyatil Bid'atil Batul. Linnas Sabah Asy-Syarif Anas Al-Kutubi Al-Hasani ini. Pengarangnya ini beliaunya 120 bawah 1, 2, 3, 4 dari bawah 120 sampai nanti 121 sini gitu. Amma Ahmad bin Isa falahu aqabun katsiratun. Adapun Ahmad Al-Abah An-Nafat bin Isa Ar-Rumi, beliau memiliki keturunan yang banyak. Minhum Abu Ja'far Muhammad bin Roy, diantaranya adalah Abu Ja'far, asli namanya adalah Muhammad, yang bermukim menetap di Roy, Teheran. Wa Ali bin Ramallah, dan Ali anaknya Imam Ahmad yang ada di Ramallah, tepi barat Palestina. Wal Husain akibuhu bin Nisabur, dan Husain yang keturunannya ada di daerah Nisabur, sebelah agak timurnya Tehran atau Teheran, Tohron. Wa Abdullah, dan yang keempat anaknya Imam Ahmad adalah Abdullah yu'rafu bi Ubaidillah, yang dikenal dengan nama Ubaidillah. Akibu bi Hadramaut, keturunannya ada di Hadramaut, Yaman Selatan. Fahdun kabirun yu'rafuna bisadah Ali Ba'alawi, keturunan yang sangat banyak, klan yang sangat besar yang terkenal dengan Sadah Ali Ba'alawi, keluarga Ba'alawi. Nah,
Syarif Anas ini ngambil referensinya dari mana gitu loh. Dari mana? Masa dari Al-Jauharus Syafaf, masa dari Al-Burqatul Musiqah, masa dari Al-Masra'ur Rawi, masa dari Al-Ghuror, masa dari Syarhul Ainiyah. Harusnya hidupnya Imam Ahmad itu tahun berapa? Gitu loh. Terputus 600 tahun diabaikan oleh Syarif Anas ini. Oleh sebab itu saya kejar informasi yang saya terima dari Nakif Brunei bahwa beliau sekarang mengakui. Syarif Anas ini mengakui dan akan membuat kitab Qaul Jadid. Hampir sama seperti Kiai Haji Maduddin Utsman dulu, yang pernah mengarang kitab dan mengakui nasabnya Ba'alawi. Yang akhirnya direvisi, batalnya nasab Ba'alawi. Insya Allah, tapi saya tunggu dan saya belum percaya 100%. Katanya akan merevisi mulai dari pertengahan tahun 2024 yang lalu. Sudah menyadari ternyata setelah membaca kitab-kitab yang lain, akhirnya tidak mengisbat Ba'alawi. Tapi ini sudah kan dicetak kitab Al-Usul ini. Dan ini dijadikan pegangan oleh Muhyiddin. Lawang dari jalur Al-Khanis Al-Hasani, seorang nakib Madinah sudah mengakui kok sekelas kiai-kiai itu bodoh. Dari Surabaya itu ngerti apa? Kiai Majiduddin Utsman itu anak kecil tahu apa? Gus Hadis Jazuli itu ngerti apa? Yai Syarif Rahmat, Kanjeng Raden Roma Iromo, Raden Romo Yai Joko Samad, orang Yai Marzuki Mustamar dan lain itu ngerti apa? Ini loh Nakobatul Ashraf Madinah Al-Munawwarah asli mengisbat Ba'alawi. Yu'rafuna bisadah ali Ba'alawi wahum qabilatun azimatun. Ba'alawi, Sa'adah Ba'alawi itu adalah kabilah yang besar. Hazu ala syurah wal istifadhah. Ini loh. Alasannya karena syurah wal istifadhah. Kalau sudah syurah wal istifadhah, itu dianggap sah. Di syurah wal istifadhah. Alasannya Syarif Anas Al-Qutbi, ya mengisbat. Mau gimana nggak coba di kitabnya ada kok. Mau dipungkiri. Kalau mau mengarang kitab, ya karang kitab lagi. Berdasarkan kitab-kitab abad 4, 5, 6, 7, 8, 9, bahkan 10, itu tidak tercatat Abdullah atau Ubaidullah atau Ubaidillah. Itu harus direvisi, mohon maaf nggih. Kang Mas Anas bin Yakub Al-Qutbi, ayo, jenengan harus bukai dengan berbuka menangis supaya mencari solusi. Sadarlah, jenengan nggak usah ngaku-ngaku dari keturunan Kanjeng Nabi. Wis lah. Saya nggak ngaku keturunan Kanjeng Nabi saya. Nah, saya belum berpakaian seperti ini ya kayak Habib saya nanti. Ya, saya belum berpakaian kayak gini, tak ingoni jenggot saya panjang sampai 1 meter ya kayak Habib. Nggih, mohon maaf nggih. Mundul Kidami ya sejak lama gitu ya. Binti Sabihim ila ahlil baiti, karena Ba'alawi itu menisbatkan nasabnya sampai ke ahlul bait. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Nggih. Wa ma bada'un tisyarihim, halaman 121 berikutnya. Halaman 121. Wa ma bada'un tisyarihim min Hadramaut. Permulaan penyebaran kaum Ba'alawi itu dimulai dari Hadramaut. Padahal saya memiliki kitab Tarikh Hadramaut terbaru, ya, karya dari Marga At-Tamimi, itu diterangkan semua bahwa ternyata tidak tercatat di dalam kitab-kitab eksternal Ba'alawi keberadaan mereka sejak lama. Famtaddat aqabuhum wa dzurriyyatuhum fi anha'il alam, lalu menyebar, memanjanglah ya keturunannya ya sampai seluruh alam. Ya, ada yang di Zanzibar, Somalia, Ethiopia, Sudan, ya paling banyak di Indonesia. Kal Hijaz, seperti Hijaz ya Mekah, Madinah, ya. Wa Afrikia ya Somalia, Tuban, Ethiopia, Tanzania, ya. Wa Syarqi Asia dan Asia Timur ya termasuk Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, Sri Lanka, India, Timur ya. Wabil akhos, dan yang paling khusus Indonesia disebutkan oleh Syarif Anas ini.
Indonesia, wabil akhos Indonesia, wa ghairi dzalika, dan selainnya. Wa fihim ulama wa fuqaha wa muhadditsun, dan di antara mereka kaum Ba'alawi Habib-habib itu ada yang menjadi ulama, orang yang intelek lah ya, ilmuwan, ada yang menjadi fuqaha ya, alim fikih, cerdas ya, ada yang menjadi ahli hadis, apal 7 juta hadis juga. Apal 7 juta hadis. Wa muhadditsun. Percaya jenengan? Barakallahu fi dzurriyyatihim, semoga Allah memberkahi seluruh keturunan Ba'alawi. Inilah. Ini kitab Al-Usul karya beliaunya ini. Harus direvisi, wajib. Jadi saya tidak Pak ini Syarif Anas mengisbat Ba'alawi terus saya katakan palsu. Enggak, yang mengatakan palsu bukan saya. Ada kitab Al-Bukanya. Nah, itu nggih. Jadi barakallahu fi dzurriyyatihim. Jadi di Al-Usul ini nggih, saya sudah dapat informasi terbaru dari Nakib Brunei. Nakib Brunei kawan dekatnya ini, Syarif Anas ini, ya, memberitahu ke saya bahwa tidak mengisbat. Nah, hanya dulu itu begitu, kaul kodim. Nah, sekarang mau direvisi. Gitu. Tapi saya nggak percaya 100%. Harus menulis kitab terbaru lagi. Jangan seperti Madi Rojai lah ya. Sekarang kita buka kitab Al-Buka. Nah, ini karya dari bukan dokter lah ya, Dr. Zuhair Muhammad Jamil Qutbi. Kenapa dinamakan Qutbi? Ya karena memang gelar ini terkenal di India, penjual kitab-kitab kutubi, kutub. Nah, kutub bukan pakai qaf tapi kaf. Kitabun, kitabani, kutubun. Nah, jadi kitab-kitab, penjual kitab-kitab itu mengoleksi kitab-kitab, banyak kitab-kitabnya, referensinya. Dengan bukan ini nggak ada nomornya ini, nggak ada nomornya. Cuma di sini ada keterangan wa amma Anas Yaqub Qutbi sohibu a'lam min ardin nubuwah. Jadi selain kitab Al-Usul ini, beliau juga mengarang kitab A'lam min ardin nubuwah. Fa innahu min usratin ma'rufatin kana mabda'u qudumiyah minal Hindi wastaqarrat bi Makkah. Jadi dari India ini. Jadi habib-habib yang ada di Indonesia itu India. Jadi jenengan kalau melihat habaib wajah-wajahnya ini memang dari India. Memang dari India, masa dari Arab sana, dari India. Ya campuran Bangladesh ya. Hindi itu kan ya Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, India sekarang. Dulu kan belum dipisah-pisah menjadi 4 negara, kan belum ada. Jadi Al-Qutbi beda dengan Al-Qutbi asli yang ada di Mekah. Kalau Al-Qutbi asli yang ada di Mekah itu memang asli, syarif. Gitu. Ini berikutnya wahum usratun ta'rafu bi ali Qutbi ghairus sadah, bukan Sayyid. Al-Qutbiyah di Makkah beda. Jadi Qutbiyah asli Syarif Mekah, Sadah Mekah dengan yang datang dari India itu beda. Lalu tsumma nazaka ba'duhum ilal Madinah, lalu ada yang pindah menuju ke Madinah. Wa huwa min usratin ma'rufah, mereka ada termasuk keluarga yang terkenal, lata ahli Makkah wal Madinah, terkenal sama dengan orang dari Ngetos Nganjuk. Lalu di KTP-nya ditambahi misalkan namanya Marsudi Al-Atos. Nah, sama seperti itu, lalu pindah ke Kabupaten Kubu, Kalimantan Barat, yang kumpul dengan Habib-Habib akhirnya menjadi Marsudi Al-Atos. Habib. Di awalnya SJ, Sayyid. Oke. Innahum laisa lahum silatun binasabi sahadah, mereka ini tidak memiliki hubungan keluarga sahadah atau sayyid, awil asyraf atau syarif, walam yada ahadun min hadil usrah wa ala ra'sihim asy-syaikh. Jadi pertamanya Muhammad Nur Al-Qutbi atau Nur Muhammad namanya, dibolak-balik benar nggih, rahimahullah. Dan nasab hatta dor Anas Yaqub, sehingga terkenal ini. Nah, nasabnya Syarif Anas bin Yaqub bin Ibrahim Al-Qutbi ini juga diisbat oleh nakib-nakib yang ada di Jazirah Arab. Nah, inilah kenapa kita jangan mudah terpercaya. Tetapi kalau melalui DNA, lah baru kena. Oleh sebab itu kita tidak boleh close-minded, harus open-minded terhadap perkembangan teknologi yang ada.
Jangan jumud atau mabni nggak mau mu'rob, ya. Ya akhirnya ini Sarip Anas ini, ya saya manggil Mas saja lah, karena bukan Sarip kok ya. Mas Anas bin Yakub ini pernah diwawancarai oleh televisi Mesir 1 tahun yang lalu menjawab tentang DNA. Nggak perlu untuk menentukan nasab dzurriyyah Rasulullah melalui tes DNA, itu nggak perlu, nggak ada tuntunannya, nggak ada aturannya. Yang penting syuhrah wal istifadah, termaktub dalam al-usulnya. Iya. Begitu juga tentang nasabnya melalui kitab A'lam min Ardin Nubuwahnya. Jadi nanti kalau semua berdasarkan data ini, kalau catatan Tuhan itu nggak ada yang bisa membantahnya. Rakyat Indonesia cerdas semua, nggak usah dibohongi lagi sekarang. Ini nasihatnya sangat berat kepada Mas Anas ini. Oke. Mohon maaf, mohon maaf. Nah ini, Akhis Shohir Anas sampai yang Sarip Ihab ini, Mas Ihab ini juga dinasihati betul. Ini pernah tua, okay. Dr. Zuhair Muhammad Jamil Qutbi ini pernah tua. Aslinya mbahnya ya sama, yakni Syekh Ibrahim Al-Qutbi Al-Hindi. Keluarga-keluarga yang di India itu pindah ke Mekah, ada sebagian yang ke Madinah. Itu, okay. Jadi nanti panjenengan teruskan sendiri membaca kitab Al-Buka ini. Itulah tadi pembedahan kitab karangan dari Syarif Anas bin Yakub yang dibabat habis oleh Kiai Nur Ihya, dan yang sudah mengakui akan kesalahan kitab yang sudah dikarangnya dan akan merevisi dan juga membuat kitab baru. Kita tunggu saja nih teman-teman, apakah memang betul. Dan ini adalah sebuah tamparan keras bagi para mukibin-mukibin yang masih kekeh dan juga mangkal ingin menunjukkan bahwa Habib-habib yang ada di Indonesia itu dzurriyyah Rasulullah SAW. Meskipun sudah banyak bukti-bukti yang ditemukan oleh Kiai Nur Ihya serta para ulama-ulama lain tentang nasab Balawi itu terputus. Namun tetap saja para mukibin-mukibin, khususnya Roy Isam, membela mati-matian klien Balawi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.